Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menggali firman Tuhan secara berkala. Kita sudah sampai di pasal yang baru dari kitab Markus, yaitu pasal yang ke-14. Namun sebelum mulai untuk menggali firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh, untuk menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita baik untuk selama-lamanya. Amin. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Percaya janji Tuhan atas hidup kita. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Bapa berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Mari tolong ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti firman-Mu dari apa yang kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ku mempersiapkan hati untuk Tuhan bentuk, Tuhan ajar, nyatakan kesalahan kami, dan terus didik kami hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sekarang kita akan membahas di perikop yang baru dari kitab Markus pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat yang pertama sampai yang kedua. LAI memberikan sebuah judul, Rencana untuk Membunuh Yesus. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sekalipun ayat ini sangat pendek, namun Tuhan ingin mengajarkan sesuatu. Sebab semua yang tertulis dalam Alkitab bertujuan untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita pelajari dari ayat ini, kita akan melihat sebentar sekilas tentang apa sih arti Paskah. Perayaan Paskah ini diadakan untuk memperingati sebuah peristiwa di mana malaikat maut ketika melalui rumah-rumah orang Israel yang hendak membunuh semua anak sulung, baik binatang maupun anak sulung manusia. Oleh karena itu Tuhan menyuruh supaya kita memperingatinya. Kalau buat kita sekarang, Paskah itu adalah perjamuan suci yang kita lakukan mungkin beberapa gereja setiap minggu untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dan juga Hari Raya Roti Tidak Beragi itu adalah hari raya yang dilakukan setelah Hari Raya Paskah, yang dilakukan 7 hari berturut-turut dengan makan roti tidak berarti. Ini berbicara tentang malam pembebasan orang-orang Ibrani, orang-orang Israel dari tanah Mesir. Namun kalau kita perhatikan bahwa di situ ada imam-imam kepala. Siapakah sih sebenarnya imam-imam kepala? Imam-imam kepala ini adalah anggota keluarga tertentu yang merupakan golongan utama dalam mahkamah agama. Dari golongan ini nanti yang akan dipilih dan ditunjuk untuk menjadi mahkamah agung. Jadi orang-orang yang terkemuka yang merupakan imam-imam yang hidupnya selalu ada dalam bait Allah dan melayani Allah. Sedangkan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mengajar dan menafsirkan setiap pengajaran-pengajaran. Terutama dalam hal ini adalah 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Mereka hidup berdasarkan aturan-aturan perjanjian lama, kitab Taurat Musa. Lalu apa yang bisa kita dapat dari ayat ini? Kita coba perhatikan bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang yang hidup jauh dari bait Allah, bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah, bukan orang-orang yang biasa-biasa atau jemaat biasa. Ini adalah tokoh-tokoh agama, orang-orang yang mengerti betul dan memiliki sebuah kehidupan dekat dengan Tuhan dan Allah. Maksudnya dalam lingkungan. Namun bagaimana mungkin mereka bisa mereka-rekakan atau merencanakan sesuatu yang buruk untuk membunuh Yesus pada hari Paskah maupun roti tidak beragi, di mana pada hari raya itu untuk memperingati hari di mana Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel, meluputkan dari malaikat maut. Namun pada saat itu juga mereka hendak membunuh anak domba Allah. Sebuah pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana mungkin imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat memiliki sebuah pikiran yang buruk untuk mereka-rekakan, merencanakan membunuh Yesus. Itu tidak lain karena hati mereka yang kotor, hati mereka yang penuh dengan dosa. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima berkata begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan
semata-mata. Hati manusia, hati daging ini memiliki sebuah kecenderungan untuk selalu rindu, ingin, berniat melakukan setiap kejahatan demi kejahatan. Setiap hati manusia yang tidak diperbarui akan memiliki sebuah kecenderungan. Sebab itu kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan menyuruh supaya kita selalu menjaga hati kita, karena dari hati ini terpancar kehidupan. Itulah kenapa ahli-ahli Taurat melakukan atau memikirkan sesuatu yang buruk untuk merencanakan membunuh Yesus, karena hati mereka kotor, hati mereka belum diperbarui, hati mereka tidak dijaga, sehingga yang keluar adalah rancangan-rancangan busuk, rancangan-rancangan yang jahat untuk melakukan sesuatu yang jahat. Matius pasal yang ke-15 ayat yang 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi jika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat memikirkan untuk membunuh Yesus, itu karena hatinya yang tidak benar. Karena itu jaga benar-benar. Dari sini kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kegiatan kerohanian yang kita lakukan itu tidak membersihkan kita dari dosa. Seberapa sibuk Bapak Ibu Saudara melayani, itu tidak membersihkan dosa kita. Pelayanan yang kita lakukan itulah bagian dari ucapan syukur kita, anugerah, kepercayaan, bukan membersihkan setiap dosa. Yang kedua adalah bahwa mendengar, membaca firman Tuhan belumlah cukup untuk membersihkan hati kita dari dosa. Memang dari pendengaran ini akan timbul iman, tapi iman itu tidak berarti apa-apa tanpa kita aktivasi. Caranya aktivasi iman itu bagaimana? Dengan hidup dalam firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9 berkata gini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya untuk bisa membuat hati kita tetap benar, tetap bersih, pikiran kita yang keluar adalah pikiran yang benar, yang kudus, yang memuliakan Tuhan, maka kita harus menjaganya seturut dengan firman-Nya. Tidak cukup untuk mendengar, tapi kita perlu melakukan setiap firman yang kita dengar. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebuah niatan buruk yang kita alami hari-hari ini itu lahir dari hati yang kotor. Apakah salah Yesus sehingga imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mereka-rekakan untuk membunuh Yesus? Tidak, bukan. Hari ini mari cek keadaan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, jaga hati kita untuk tetap benar dan bersih di hadapan Tuhan, karena Tuhan lebih melihat hati. Ingat bahwa kehidupan kita, pelayanan kita lakukan tidak membersihkan dosa. Membaca dan mendengar firman Tuhan bukan serta-merta membersihkan dosa kita, namun menghidupi firman itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mendengar tanpa melakukan kosong. Menyelidiki, mengetahui kehendak Tuhan tanpa pernah hidup dalam kehendak Tuhan itu juga tidak bernilai kekal di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Tolong kami, ajar kami, selidiki hati kami. Kalau Tuhan dapati hati kami tidak benar di hadapan-Mu, ampuni kami. Ajar terus kami, nyatakan terus kesalahan kami, ya Roh Kudus. Kami rindu dan siap untuk dididik selalu dalam firman-Mu. Kami rindu jangan biarkan Tuhan menolak kami, anak-anak-Mu. Terus bawa dan tuntun kami Tuhan kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan, kepada setiap rancangan-rancangan yang terbaik yang Bapa punya atas hidup kami. Terima kasih, kami berserah, menyerahkan hidup kami dan setiap orang-orang yang hari ini mendengar firman-Mu.
kiranya firman itu hidup dalam setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu, menjaga hati ini tetap benar, bersih di hadapan-Mu, dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi seperti yang Bapa kehendaki atas hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.